بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis spiritual IKADI yang malam hari ini insyaallah kita akan mengambil tema tentang akhlak. Ini tema malam hari ini, ya, seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, ini bicara soal akhlak. Ya, akhlak itu adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari bentuk tunggalnya yaitu khuluq. Jadi ada akhlak, ada khuluq, yang secara bahasa itu bisa memiliki arti perilaku, ya, bisa pula dimaknai dengan tabiat. Ya. Mohon maaf, ini share screen-nya sepertinya masih dalam proses. Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sekali lagi bicara tentang akhlak. Pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa akhlak itu secara bahasa artinya perilaku, ya, karakter, tabiat, ya, itu pengertian secara etimologis. Nah, tapi dalam pengertian terminologi yang kita sudah sampaikan, banyak pengertian tentu dari para ulama, ya. Yang saya ambil pada pertemuan yang lalu adalah pengertian yang disampaikan oleh beliau, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, di kitab beliau Minhajul Muslim. Jadi bagian awal itu beliau bicara tentang akhlak. Nah, akhlak itu kata beliau adalah hayatun rasikhah, satu dorongan yang nancep, ya, di dalam hati, ya, fi nafs, di dalam hati manusia, tasduru anha, ya, yang dari dorongan kuat di dalam hati ini kemudian memunculkan, ya, amalun ikhtiyari, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara ikhtiyari, ya. Ya, perbuatan itu terus-menerus akhirnya kemudian menjadi akhlak. Ya, apa yang kemudian akhirnya orang dalam bahasa menyebutnya sebagai karakter. Nah, karena itu inti dari akhlak sebenarnya adalah sikap hati. Ya, sikap hati manusia yang kemudian memunculkan perilaku, ya, memunculkan tindakan, memunculkan perbuatan, termasuk juga memunculkan kata-kata. Nah, karena itu Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling inti dari akhlak itu adalah sikap hati itu sendiri. Ya, karena itu sebuah perilaku kehidupan itu akan disebut akhlak kalau memang munculnya hati, ya, munculnya dari hati.
Nah, tanda bahwa perilaku itu munculnya dari hati, tandanya ada dua. Yang pertama dilakukan spontan, dan yang kedua dilakukan secara konstan. Ya. Spontan itu artinya ya nggak pakai mikir. Ya. Alhamdulillah sudah tayang. Jadi sekali lagi spontan itu berarti nggak pakai mikir. Ya. Jadi ini kalau kita langsung saja. Ya, ini yang tadi saya sampaikan tentang definisi akhlak secara terminologis yang disampaikan oleh beliau Abu Bakar Al-Jazairi di kitab beliau Minhajul Muslim. Jadi hayatun rasikhatun fil nafas tasduru anha al-af'al al-iradiyah wal ikhtiyariyah min hasanatin aw sayyi'atin wa jamilatin aw qabihah. Jadi dorongan yang sangat kuat di dalam hati, an-nafas, ya tasduru anha al-af'al al-iradiyah, yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan iradiyah, perbuatan atas kehendak sendiri, al-ikhtiyariyah atas pilihan sendiri, baik itu baik ataupun buruk, wa jamilatin aw qabihah, atau indah ataupun jelek. Jadi kalau kemudian kita menyimpulkan ya dari definisi tadi, ikhwan akhwat sekalian, mata air akhlak itu adalah hati. Ya. Karena itu banyak yang menyimpulkan bahwa ya, akhlak itu adalah sikap hati terhadap kejadian tertentu yang melahirkan tindakan secara spontan dan konstan. Itu bermula dari sikap hati. Hay'ah rasikhah itu yang kemudian menjadi sikap hati. Jadi ada sikap hati, ya, sikap yang ada di dalam hati terhadap kejadian tertentu, yang dari kejadian itu kemudian melahirkan ya, tindakan secara spontan dan konstan. Nah, dari definisi tadi, maka ada dua kriteria sebuah amal itu dikatakan akhlak, yaitu dilakukan secara spontan dan konstan. Spontan berarti nggak pakai mikir, nggak pakai menimbang, ya, pokoknya langsung aja. Konstan itu berarti terus-menerus. Jadi sebagai salah satu contoh ini akhlak, ya. Ini akhlak ada katakan kita lihat ada ini sendal yang berantakan, nih. Kita melihat. Ya, tentu apa yang kita lihat itu kan masuk dalam pikiran kita yang kemudian masuk ke dalam hati kita. Nah, begitu masuk ke dalam diri kita, muncul dorongan. Nah, apa dorongannya? Dorongan secara spontan. Ya, merapikan. Nggak pakai mikir. Nggak pakai menimbang-nimbang. Apa urusannya saya dengan sendal? Itu kan bukan sendal saya. Ini aja orang-orang yang nggak bener aja. Nggak pakai mikir itu. Ya, lihat sendal berantakan, yang terpikir adalah saya rapikan. Nah, maka merapikan sikap akhlak. Dan itu dilakukan secara konstan, secara terus-menerus. Ya, pokoknya di mana lihat ada sendal berantakan, rapikan. Dan sendal berantakan, rapikan. Terus-menerus sikapnya begitu, inilah yang kemudian disebut sebagai akhlak. Nah, jadi akhlak ini betul-betul, ikhwan akhwat sekalian, adalah respon spontan dan konstan atas sebuah kejadian. Atas sebuah kejadian. Jadi kalau pakai mikir dulu belum jadi akhlak, meskipun akhirnya merapikan. Atau awalnya spontan, melihat sendal berantakan, capek. Bukan sendal saya, urusan orang. Nah, itu berarti spontannya iya, tapi konstannya enggak. Jadi sebuah akhlak itu akan dikatakan akhlak kalau memenuhi dua kriteria ini. Spontan dan konstan. Karena itu, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, spontan yang dilakukan secara konstan. Nah, respon spontan ini nanti ada dua jenis, ada yang positif dan ada
Apa? Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mengulang ya yang tadi sempat terus ya, tentang akhlak. Intinya akhlak adalah respon spontan. Nah, respon spontan ini bisa dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau kita angkat kasusnya sampah, kita melihat sampah. Itu kita melihat sampah kok nggak enak ya dilihat gitu ya. Apalagi kemudian nanti keinjak orang bahaya. Kemudian muncul pada diri kita, saya harus ambil sampah itu, saya buang ke tempat sampah. Itu berarti respon spontan yang positif. Tapi bisa aja dia respon spontan ya kebalikannya. Siapa sih yang buang sampah begini sembarangan ini? Udahlah terserah gitu. Diinjak orang mau kayak apa, saya nggak ada urusan. Nah, itu kan respon spontan juga. Respon spontan seperti ini berarti respon yang negatif. Nah, dari respon spontan, yang positif negatif inilah yang nanti akan melahirkan dua jenis akhlak yang berbeda. Kalau respon spontannya positif, akan melahirkan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Tapi kalau respon spontannya negatif, akan melahirkan akhlak madmumah. Nah, ini copy paste yang belum dirubah, maaf. Madmumah. Jadi kalau mahmudah itu terpuji, kalau responnya negatif itu nanti melahirkan akhlak madmumah. Madmumah berarti kebalikannya, tercela. Nah, karena itulah dalam pelajaran akhlak kita nanti akan menemukan dua jenis akhlak. Ada yang terpuji disebut mahmudah, ada yang tercela disebut madmumah. Tentu cikal bakalnya adalah respon spontannya, ya, positif atau negatif. Nah, tentu saja kita menginginkan akhlak kita mahmudah. Kalau kita menginginkan akhlak mahmudah, maka respon spontannya harus positif. Jadi contoh sederhana kita melihat ada orang kok makan pakai tangan kiri. Nah, muncul respon spontan. Karena orang kok makan pakai tangan kiri. Dia kan orang pengajian. Nah, itu negatif atau positif Bapak Ibu? Nah, negatif. Nah, karena negatif, maka akan menimbulkan akhlak madmumah. Apa? Su'udzon. Buruk sangka kepada dia. Tapi kalau respon spontannya positif, dia makan pakai tangan kiri. Tapi kemudian muncul respon spontannya. Mungkin tangan kanannya sakit. Nah, kalau kemudian muncul respon spontan yang positif, nanti akan lahirlah akhlak yang terpuji. Namanya terbaik. Jadi inilah riwayat. Kemudian akhlak itu ada dua jenis. Ada yang positif, ada yang terpuji, ada yang tercela. Terpuji itu adalah respon spontan yang positif. Kalau madmumah, tercela itu adalah respon spontan yang negatif. Contoh yang kita bisa praktekkan langsung adalah bisa jadi ada orang yang responnya begini, baru aja azan, sekarang udah azan lagi. Nah, itu responnya positif atau negatif? Negatif. Nah, kalau negatif nanti akan melahirkan akhlak mazmumah. Apa wujud akhlak mazmumahnya? Tidak segera memenuhi panggilan azan. Ya, tidak segera memenuhi panggilan azan. Ya, tidak segera memenuhi panggilan azan. Kalau terus-menerus ya jadi akhlak. Ya, nanti kapan lagi dengar azan? Azan lagi, azan lagi. Ya, nanti dengar azan lagi, kalau responnya selalu negatif, ya hasilnya akhlak yang tercela. Wujud tercelanya adalah tidak segera memenuhi panggilan azan. Ya, tidak segera memenuhi panggilan azan. Jadi, kalau orang, setiap kali dia dengar azan, dia tidak segera memenuhi panggilan azan, nah, maka tidak segera memenuhi panggilan azan itu sudah jadi akhlaknya. Karena dilakukan secara spontan dan konstan. Jadi spontan konstan itu tidak hanya hal yang
terpuji, yang tercela juga sangat mungkin. Ada orang yang respek spontannya itu negatif. Tapi bisa jadi ada orang yang azan, ya Allah, iya, saya sampai belum siap nih dengar azan nih, iya, masih lagi totok-totok gitu memperbaiki internet di teras rumah, gitu. Dengar azan, udah langsung tinggalkan semuanya, penuhi panggilan azan. Ya Allah, kok sampai azan ini saya masih kerja begini, aduh, tinggal itu pekerjaan, itu berarti respon spontannya positif. Atau ibu-ibu ya yang sedang masak gitu ya, goreng tempe, dengar azan, ya Allah azan dimatiin, nah, itu respon spontan ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kalau orang sekarang menyebutnya habit, terus menerus dilakukan, ya akan menjadi akhlak, akan jadi akhlak. Contoh lain, motor kita dipinjam teman. Nah, ini untuk mengukur ya. Kita selama ini lebih banyak terpujinya atau tercelanya ya soal akhlak ini. Motor kita dipinjam teman dan kembali dalam keadaan bensinnya kosong, kotor, penuh lumpur. Pertanyaannya Bapak Ibu pilih yang mana ini? Ikhlas atau mangkal? Ya, respon spontannya yang mana? Ya, umumnya orang akan mangkal. Nah, kalau mangkal itu berarti respon spontannya negatif. Ya, dia kan nggak tanggung jawab. Ya. Masa pinjam bensinnya penuh kok kembaliin kotor begini? Ya, nah, itu kan didasarkan kepada buruk sangka. Nah, itu akan melahirkan akhlak yang tercela. Tapi kalau kemudian respon spontannya positif, alhamdulillah. Dia tidak ngisi bensin, berarti uang dia utuh. Iya. Berarti uang dia utuh. Alhamdulillah. Ini kotor. Berarti dia tidak terbuang tenaga dan waktu untuk membersihkan motor saya. Alhamdulillah, ini jadi kesempatan bagi saya beramal, ngisi bensin, bersihin motor. Ikhlas. Nah, itu berarti akhlaknya adalah akhlak terpuji. Iya. Nah, dari dua kemungkinan ini, Bapak Ibu kira-kira yang paling mungkin yang mana? Kita spontan ikhlas atau mangkal, dan konstannya yang mana? Karena ada juga yang mengatakan, kemarin saya bisa ikhlas, ya. Hari ini saya masih bisa ikhlas. Besok akhlak itu kalau betul-betul ikhlasnya itu spontan dan konstan. Mangkal juga akan dikatakan akhlak kalau spontan dan konstan. Jadi itulah definisi akhlak. Termasuk kalau seandainya kita dituding-tuding orang begini, respon spontan kita yang mana Bapak Ibu? Ya, adem atau panas? Nah, itu nanti akan menunjukkan akhlak kita. Kalau kemudian kita adem begitu, insya Allah itu menunjukkan kita pribadi yang berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Tapi kalau panas gara-gara dituding gini, nah itu menunjukkan kalau respon spontannya negatif. Jadi itu yang nanti akan menjadi cikal bakal akhlak tercela. Apa mungkin orang bisa adem? Mungkin. Iya, mungkin. Kalau dia punya pengertian, dan kelak nanti respon spontan itu dipengaruhi oleh sejauh mana pengertian seseorang tentang kejadian. Pengertian seseorang tentang kejadian. Pengertiannya positif atau negatif. Saya dihina orang, saya dituding-tuding orang. Nah, kan saya dapat pahala dari dia. Kita punya pengertian seperti itu. Begitu kita sadar, saya dapat pahala nih dari sikap dia seperti ini ke saya. Kira-kira respon spontan yang cocok yang mana Bapak Ibu? Adem atau panas? Adem kan? Iya. Dia udah berkorban nih ngasih pahala buat saya. Ya. Tapi kalau pengertian seperti itu nggak ada, ya otomatis respon spontannya adalah negatif. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak itu ada kaitannya dengan pengertian-pengertian kita terhadap peristiwa, terhadap kejadian. Kalau pengertiannya lurus, ya, maka hasilnya adalah respon positif. Tapi kalau pengertian kita tentang kejadian bengkok, ya hasilnya respon negatif. Itu yang kelak nanti akan melahirkan akhlak yang berbeda. Ini nih. Ya.
penceramahnya, "Loh kok ganti?" Itu respon spontannya positif atau negatif? Negatif. Akibatnya apa? Perilakunya jadi ngantuk. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh soal respon. Iya. Jadi respon spontan itu nanti akan menentukan seperti apa akhlak seseorang. Nah, objek respon spontan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa macam-macam. Ya. Bisa respon spontannya itu objeknya adalah Allah. Objeknya adalah Allah. Apa mungkin? Ya, kalau objeknya adalah Allah, mungkin. Ya, mungkin. Hal-hal yang ada kaitannya dengan takdir. Dikasih sakit semisal. Tahu kalau sakit ini dari Allah. Ada nggak orang yang respon spontannya, kenapa sih Allah ngasih saya sakit? Yang kemarin aja belum sembuh, kok sekarang dikasih lagi? Nah, itu berarti dia respon spontan dengan objek. Iya. Termasuk azan itu juga ada kaitannya dengan Allah. Kenapa sih azan lagi, azan lagi? Nah, itu respon spontan yang objeknya adalah saya kan sholat nggak saya tinggalkan nih. Duha juga, sedekah juga. Tapi kenapa rezeki saya pas-pasan? Ya, nah itu berarti respon spontan yang objeknya adalah, karena soal rezeki kan arahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa pula respon spontannya adalah Al-Qur'an. Ya, respon spontannya adalah Al-Qur'an. Ada nanti ya. Contoh paling mudah semisal ya. Kita mendengar bacaan Quran. Ya. Yang baca suaranya nggak enak. Ada respon spontan nggak? Ada respon spontan. Enak itu bacaan Qurannya. Nggak enak bacaan Qurannya gara-gara yang membaca nggak enak. Kelihatannya respon spontannya kepada yang baca, tapi sadar atau tidak, itu berarti respon spontan kepada Al-Quran. Karena objeknya adalah bacaan Quran. Ya. Jadi juga sebaliknya ya, oh bacaan Qurannya enak. Respon spontannya juga akan lain. Nah, yang ketiga adalah respon spontan dengan objek Rasulullah. Utamanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya banyak ya respon spontan yang objeknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari kecintaan ya kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Sebagai satu contoh, semisal ada amalan yang itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian ada orang yang respon spontannya itu negatif. Ya, Allah itu kan Arab, ya. Apa Arab kok dibawa ke sini? Padahal sebenarnya itu bisa jadi adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bau minyak wangi Arab misalnya, atau siwak, gitu ya. Siwak. Ya, jadi respon spontan dengan objek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga adalah respon spontan yang ada kaitannya dengan diri, ya, yang ada kaitannya dengan diri sendiri. Ya, ya, semisal diri sendiri yang tidak sholat malam, gitu ya. Nah, gimana respon spontannya? Ada orang yang respon spontannya terhadap dirinya, ya saya masih lumayan lah, masih sholat fardu, iya sih memang kalau sholat malam saya nggak lakukan. Ya. Tapi kalau yang lain kan jangankan sholat malam ya, sholat fardu juga tidak mereka lakukan. Nah, itu berarti respon spontan dengan objek. Nanti ada respon spontan objeknya adalah sesama mukmin. Sesama mukmin. Bagaimana ketemu dengan sesama mukmin? Karena respon spontannya bisa beda-beda. Ya. Ada mukmin, ya, dia datang ke rumah kita, kebetulan satu mazhab. Ya. Respon spontannya seperti apa? Itu akhlak. Nah, besoknya datang mukmin juga, tapi mazhabnya beda dengan kita. Nah, kemudian kalau respon spontannya berbeda, nah itu berarti menunjukkan kalau dia memiliki akhlak yang berbeda kepada seorang mukmin. Nah, yang berikutnya respon spontan kepada sesama manusia. Mungkin dia beda agama, ya. Mungkin dia kafir,
Nah, itu nanti akan ada respon spontan tersendiri. Dan yang terakhir adalah respon spontan terhadap alam. Respon spontan terhadap alam. Ya, alam ini banyak. Ada orang yang respon spontannya ketika melihat ada keran yang ngalir, gitu. Respon spontannya itu berusaha ya, menutup. Tapi ada juga yang ketika melihat keran mengalir, biaran aja, cuma air kok. Itu berarti respon spontan dengan objek alam. Nah, respon spontan inilah yang kelak nanti akan menjadi akhlak. Nah, itulah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu terbagi. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak terhadap Quran, terhadap Rasul, terhadap diri, terhadap mukmin, terhadap manusia, dan terhadap alam. Masing-masing ada akhlaknya tersendiri. Dan itu yang kemudian akhirnya harus kita pahami. Bukannya akhlak itu bicara soal sabar, ikhlas, qanaah. Ya. Sesungguhnya tidak. Akhlak itu adalah mencakup seluruh peri kehidupan manusia. Mencakup seluruh peri kehidupan manusia. Bukannya kalau ke Allah itu wilayahnya wilayah akidah, ya, wilayah fikih. Sesungguhnya akhlak itu kalau boleh kita katakan justru adalah gabungan dari akidah dan fikih. Gabungan antara akidah dan fikih itu akan melahirkan akhlak. Dan sehingga hampir bisa disimpulkan kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik, ya, akhlaknya tidak baik ke Allah misalnya, akhlaknya tidak baik ke Allah, itu menggambarkan akidah dan fikihnya yang nggak baik. Karena kalau akidah seseorang baik, fikih seseorang baik, akhlaknya pasti baik. Tapi kalau orang akhlaknya nggak baik, nah itu bahkan dua kemungkinan. Tiga bahkan ya. Bisa akidahnya yang kurang baik, atau fikihnya yang kurang baik, atau dua-duanya memang nggak baik. Hal yang sama dengan Al-Quran, hal yang sama dengan Rasul. Karena itu akhlak mencakup seluruh kehidupan manusia. Dan itu tidaklah salah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka jawaban Aisyah adalah kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mulai satu persatu. Ya, yang pertama adalah akhlak lebih dahulu. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, jadi akhlak kepada Allah. Satu persatu nanti akan kita bahas. Mungkin fokus dulu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa termasuk ya akhlak kepada Allah baik, jadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perpaduan dengan fikih. Dan karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari akhlak kepada Allah itu kelak nanti namanya adalah tauhid. Tauhid. Jadi seperti apa akhlak seseorang kepada Allah, itu basicnya adalah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Karena itu tauhid itu sebenarnya adalah manifestasi nanti akan kelihatan di dalam akhlak. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tauhid seseorang nggak bagus, maka besar kemungkinan akhlak dia kepada Allah juga nggak bagus. Sebagaimana kalau seandainya akhlak seseorang kepada Allah itu nggak bagus, bisa jadi bermula dari
tauhid dia yang nggak bagus. Jadi antara tauhid dengan akhlak itu saling berkait. Jadi, akhlak itu yang nampak ya, yang kelihatan. Ya kan itu ada baiknya kita memahami sejenak ya tentang tauhid ini. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa tauhid adalah tujuan paling asasi dari dihadirkannya agama Islam untuk umat manusia. Tujuan paling asasi dari dihadirkannya agama Islam untuk manusia. Dimana kita tahu ya, agama Islam adalah agama satu-satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Karena itu siapa yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan satu bukti bahwa tauhid adalah tujuan paling asli dari dihadirkannya agama Islam untuk umat manusia adalah fakta siapapun orangnya yang ingin masuk ke dalam Islam, maka dia harus berikrar dengan ikrar syahadat. Syahadat pertama adalah syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid la ilaha illallah. Nah, karena itu yang rahmat Allah, tauhid sebenarnya adalah awal dari segala. Ya, awal dari segala kehidupan. Kehidupan ini harus diawali dengan tauhid. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ya, ayat berapa itu? 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah. Nah, la ilaha illallah inilah yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai tauhid. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah mengaruniakan hati untuk manusia agar bisa mentauhidkan Allah dalam kehidupan. Jadi memang Allah itu maha sempurna. Allah sudah merencanakan manusia itu dihadirkan di alam dunia ini untuk mentauhidkan Allah. Nah, agar manusia bisa mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia itu piranti hidup yang namanya hati. Dimana kalau hati manusia betul-betul hati yang fitrah, itu pasti akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah hati yang fitrah adalah hati yang di dalamnya hanya tersimpan nama Allah. Dan itu ada satu ungkapan yang pengen betul hatinya itu terjaga fitrahnya. Jadi kalimat ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di hatiku itu kecuali Allah. Tiadalah di hatiku itu kecuali Allah. Jadi hati ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat di mana nama Allah ada di situ. Dan ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Bagaimana hati ini di dalamnya ada nama Allah, itu sangat penting dalam kehidupan. Ya, sebab kalau kita lihat kehidupan nyata, ternyata tiada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup ini kecuali pasti ada nama Allah yang menyertainya. Kecuali pasti ada nama Allah yang menyertainya. Dalam setiap kejadian, dalam setiap yang ada, kalau ada. Sehingga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kemudian melahirkan tauhid ya, sampai pada tingkat yakin? Pertama, di hati ini ada nama Allah. Sementara kejadian atau apapun yang ada itu kan di luar kita. Dan ternyata apa yang ada dan terjadi dalam kehidupan, di situ pasti ada nama Allah.
Berarti kan bertemu nih nama Allah yang ada di dalam hati dan nama Allah yang ada di luar diri kita. Yang itu nampak dalam setiap kejadian dan peristiwa. Dan memang tidak ada satu kejadian pun, peristiwa pun, bahkan apa yang ada dalam kehidupan ini, kecuali di situ pasti ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita mendapat rezeki, kan ini kejadian. Ada kan nama Allah di situ, Bapak Ibu? Ada kan? Apa? Nah, kalau nama Ar-Razzaq ini sudah ada di dalam hati, maka hasilnya apa? Tauhid. Saya nggak mungkin dapat rezeki ini kecuali dari Allah. Nilainya di situ. Tidak ada yang kasih rezeki kecuali Allah. La ilaha. Ya. Atau kita melihat daun ya. Di sini ada daun. Mungkin nggak ada daun tanpa ada yang menciptakan. Nggak mungkin. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa nama yang sesuai? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ya. Dan sehingga kalau nama Allah itu ada di dalam hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di dalam hati. Melihat daun ini, yang muncul adalah tauhid. Menauhidkan Allah. Kan mungkin ada daun ini kecuali Allah yang menciptakan. Ya. Kita lihat air selalu ngumpul. Kan? Mungkin nggak air itu ngumpul tanpa ada yang mengumpulkan? Nggak mungkin. Pasti ada yang mengumpulkan. Siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan air ini. Dan bukankah Allah punya nama? Apa itu? Al-Jami'. Jadi di dalam berkumpulnya air itu ada nama Allah Al-Jami'. Maka kalau nama Al-Jami' itu ada di hati kita, dan kemudian kita melihat fenomena bertemunya air ini adalah wujud dari Al-Jami'-nya Allah, maka apa yang kemudian terjadi pada diri kita? Respon spontan kita waktu kita melihat air begini. Tidak mungkin air ini menyatu seperti ini, kecuali Engkau yang menyatukannya, kecuali Engkau yang mengumpulkan. Respon spontannya adalah menauhidkan Allah. Dan sikap menauhidkan Allah itu adalah wujud dari akhlak mahmudah, akhlak mulia dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini kan kumpulan orang ya. Ada berapa ini? Banyak. Ya, 1, 2, 3, 4, mungkin udah ada 100-an sih ada ya. Mas Evan mohon dihitung habis waktu nanti ya. Ini kan banyak nih. Kalau kita perhatikan satu persatu wajah mereka sama atau beda Bapak Ibu? Siapa yang membentuk wajah mereka berbeda? Yang menciptakan mereka. Siapa? Allah. Berarti Allah itu adalah apa nama Allah yang sesuai? Al-Musawwir. Zat yang maha membentuk rupa. Zat yang maha menciptakan rupa, menciptakan bentuk. Allah, Engkau yang membuat wajah orang-orang yang berbeda. Jadi respon spontan kita ketika melihat wajah yang berbeda-beda ini, ya Allah, betapa luar biasanya Engkau ciptakan manusia dengan wajah yang berbeda. Gak mungkin mereka wajahnya berbeda kecuali Engkau yang menciptakannya. Nah, itu kan respon spontan kita waktu kita melihat wajah yang berbeda. Dan respon spontan itu adalah wujud dari tauhid. Tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir. Nilai-nilai tauhid yang seperti apa yang harus ada di hati kita agar akhlak kita kepada Allah itu baik. Dan hakikat akhlak kepada Allah adalah tertanamnya nilai-nilai tauhid di dalam hati. Nah, ada 3 ya, kita sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Ini nilai tauhid yang pertama yang harus ada tertanam betul di hati kita. Tanpa ini, ya, maka akhlak manusia kepada Allah belum tentu mahmudah. Atau hampir bisa dipastikan enggak mahmudah. Kalau masih merasakan ada selain Allah yang segala-galanya. Jadi agar akhlak kita kepada Allah baik, Bapak Ibu,
Kita harus merasakan dalam hidup ini hanya Allah yang segala-galanya. Hanya Allah yang segala-galanya. Kita butuh uang, tapi pastikan uang itu bukan segala-galanya dalam hidup. Karena ada orang yang menjadikan uang itu sebagai segala-galanya. Kalau sudah menjadikan uang itu sebagai sesuatu yang segala-galanya, pasti akhlak ke Allahnya nggak baik. Pasti akhlak ke Allahnya nggak baik. Apa contohnya? Lagi kerja nih cari uang, dengar azan, apa yang akan terjadi? Wah, susah itu dengan kerjaan. Iya, berarti pekerjaan lebih penting. Karena pekerjaan menghasilkan uang. Sementara kalau saya sholat, saya menghasilkan apa? Nggak menghasilkan uang. Apalagi lagi buka toko, lagi rame-ramenya pembeli dengar azan. Iya, kita kadang melihat diri kita ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita, eman-eman nggak kalau kemudian kita bilang sama pembeli, aduh maaf Bapak Ibu, ini sudah azan, saya harus sholat dulu, mohon maaf, tokonya saya tutup. Kalau Bapak Ibu berkenan, ayo ikut sholat bersama kami di masjid. Ya, tapi kalau Bapak Ibu enggak, ya masih banyak toko yang lain, ya kita ke toko yang lain. Kira-kira kita saja Bapak Ibu ya, bisa nggak begitu? Kalau belum, itu berarti kan akhlak ke Allahnya nggak baik. Lebih mementingkan uang daripada Allah. Nah, itu saja sudah menunjukkan akhlak yang nggak baik. Ya. Contoh kalau dalam kehidupan, siapa yang harusnya kita dahulukan Bapak Ibu? Orang tua atau teman? Orang tua atau teman? Orang tua kan? Bayangkan kita lagi kedatangan tamu, tapi tamu itu teman biasa. Di tengah teman biasa sedang kita temui, datang orang tua. Assalamualaikum. Orang tua kita jauh dari kampung, sengaja datang ke Jogja nengok kita. Pas kita lihat dari pintu, betul itu orang tua. Iya. Tapi kita merasa eman-eman nih, tamu ini pulang. Jadi kita bilang sama orang tua, oh ini Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu, ini saya lagi ada temen nih, saya lagi nemuin teman. Tanggung nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tunggu dulu ya di luar. Bapak Ibu tunggu dulu di luar. Bapak Ibu. Kalau seandainya kita menjumpai ada anak seperti ini, dia melain teman, iya, menyanyiakan orang tua, kita akan bilang apa sama si teman ini? Ini berarti akhlaknya baik nggak sama orang tua? Sangat buruk. Kira-kira kita akan bilang apa? Kamu ini. Kalau bilang kurang ajar itu rasanya kurang marem ya. Kalau ada yang lebih itu. Iya. Kenapa? Karena dia menyanyiakan orang tua yang jauh orang tua itu lebih bila dibanding hanya sekedar teman. Nah sekarang kalau uang dibandingkan dengan Allah sebenarnya lebih bernilai mana? Allah. Maka kita bisa bayangkan kalau orang ngejar uang sampai kemudian menyampingkan Allah, nah itu kan sudah menunjukkan betapa buruknya akhlaknya kepada Allah. Dan itu bermula karena dia belum merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup. Tentu lain ya kalau seandainya kita tidak segera sholat itu karena ada urusan lain ya, yang mendesak, yang kalau tidak segera diselesaikan nanti akan mendatangkan bahaya. Ya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha memaafkan. Seperti dokter yang harus menangani pasien yang gawat, sehingga kemudian akhirnya dia menunda sholat, itu sesuatu yang dimaklumi. Jadi ini nilai tauhid yang pertama. Merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup. Tapi kalau urusannya urusan yang nggak mendatangkan madarat, ya cuma tadi dagang untungnya jadi berkurang, itu kan ya, bukan sesuatu yang membahayakan. Nah yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita urai ya, maaf sebelumnya, merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini, nanti dampaknya adalah tiada harap kecuali kepada Allah. Tiada takut kecuali kepada Allah. Jadi pada saat toko tadi tutup, itu nggak takut rugi. Takutnya ya ke Allah. Takutnya ke Allah. Sama rugi nggak takut.
lebih takut ke Allah daripada takut rugi. Karena memang iya, la khaufa illallah. Nggak ada yang kita takuti kecuali Allah. Termasuk tiada cinta kecuali Allah, tiada benci kecuali karena Allah. Jadi bisa saja tauhid itu membuat kita benci. Benci kepada kemungkaran. Itu bagian dari akhlak ya, yang baik kepada Allah. Benci kepada kezaliman. Benci kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala membenci. Tidak membenci apa yang Allah tidak membencinya, itu bagian dari akhlak. Jadi kalau Allah membenci sesuatu, kita tidak membencinya, berarti menunjukkan akhlak kita nggak baik ke Allah. Allah mencintai tilawah Quran. Kita merasa tilawah Quran itu beban. Dan itu berarti akhlaknya belum baik ke Allah. Dan itu bisa termasuk akhlak tidak baik, Bapak Ibu, kalau seandainya sholat kok menggerutu. Gara-gara imam bacanya panjang, gara-gara imam sujudnya lama, ngedumel itu hati, nah itu sebenarnya menunjukkan akhlak yang tidak baik ke Allah. Yang kedua, hanya mau taat kepada perintah dan larangan Allah saja. Hanya mau taat kepada perintah dan larangan Allah saja. Ini juga menunjukkan nilai-nilai tauhid yang kemudian melahirkan akhlak yang baik ke Allah. Pengertian hanya mau taat kepada perintah dan larangan Allah saja itu artinya menjadikan apapun sebagai wujud taat kepada perintah dan larangan Allah. Nah, itu akhlak Bapak Ibu, akhlak ke Allah. Jadi bukan termasuk akhlak yang baik ke Allah kalau seandainya ada anak nih. Dia berkhidmat. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi ketika ditanya, Pak, Bu, kita atau akhi, ukti kok baik banget sih sama orang tua. Karena si anaknya ini masih mahasiswa. Terus dia bilang, ya kalau saya nggak baik gini sama orang tua, besok saya pulang ke Jogja, nggak dikasih bekal. Ya udah, saya baik nih sama orang tua. Dan berarti dia baik sama orang tua itu bukan dalam rangka taatnya kepada Allah. Karena seperti ini mencerminkan berarti akhlak ke Allahnya kurang baik. Karena kalau orang akhlak ke Allahnya baik, Bapak Ibu, apapun yang dia lakukan dalam hidup ini betul-betul semata-mata wujud dari taatnya kepada Allah. Kalau perintah dilakukan, kalau larangan ditinggalkan. Jadi, Pak, Bu, kenapa kok nggak cerita jelek orang lain? Terus orang tadi mengatakan, ya enaklah, soalnya adiknya ada di situ. Adiknya ada di situ. Itu mencerminkan akhlak yang apa, Bapak Ibu? Allah nggak baik. Kalau yang baik, Allah kan melarang. Masa Allah melarang saya melakukan? Sementara saya tahu Allah masih melihat, Allah masih mendengar. Saya nggak mungkin sebentar jelek orang lain. Karena saya tahu Allah melarang. Dan saya tahu Allah pasti mendengar. Saya nggak mungkin. Saya nggak bisa. Saya nggak sanggup. Kalau saya harus menerjam larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan perintah-perintah. Jadi nolong tetangga itu ya karena perintah Allah. Kalau pas sampai di rumah tetangga, tetangga nyuruh kita pulang, ya pulang aja. Karena kita pulang itu ya karena Allah menyuruh kita agar jangan sampai mengganggu tetangga. Agar jangan sampai menyusahkan tetangga. Lalu tetangga nyuruh saya pulang, berarti saya di situ menyusahkan dia. Maka kita pulang itu karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istri berbuat baik kepada suami atau sebaliknya. Pak, kenapa baik sekali sama istri? Ya biar istri saya baik sama saya. Ya, itu menunjukkan akhlak yang kurang baik ke Allah. Kalau orang akhlaknya ke Allah baik, Pak, kenapa kok baik betul sama istri? Ya kan Allah nyuruh, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana mungkin ya, saya tidak berlaku baik ke istri, ke keluarga, ke suami, sementara Allah menyuruh. Jadi itu akhlak ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan adalah wujud taatnya kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, meyakini hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat dalam hidup. Itu betul-betul nancep di hati. Ya, nancep. Itu nanti akan menjadi akhlak.
Jadi contoh sederhana, tetangga ngirim makanan. Selama ini kalau tetangga ngirim makanan, sikap kita gimana Bapak Ibu? Makasih ya. Saya punya tetangga itu baiknya bukan main. Sering sekali ngirim kita makanan. Beruntung saya punya tetangga seperti itu. Saya nggak ngebayangin deh kalau saya nggak punya tetangga seperti itu, saya nggak bisa makan enak begini. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Akhlaknya nggak baik ke Allah. Kalau orang yang akhlaknya baik ke Allah, ya Allah, betapa baiknya Allah kirimkan makanan yang saya suka ini lewat tetangga saya, ya Allah. Sungguh kebaikanmu kau pilihkan untuk saya tetangga sebaik itu. Ini betul-betul karuniamu, ya Allah. Nah, itu berarti dia meyakini bahwa manfaat seperti ini nggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah yang mendatangkannya. Bagaimana kalau mandorot juga ya kembalinya ke Allah. Nyari-nyari masalah atau kambing hitam. Aduh, gara-gara duduk di samping orang yang pilek nih. Dan jadi ketularan pilek begini. Sial-sial. Itu akhlaknya nggak baik. Kalau orang yang akhlaknya baik, ya Allah, ini takdirmu. Betapa gampangnya ya Allah Engkau kirimkan kepada saya ya, sakit flu ini cukup dengan Engkau dudukkan saya di samping orang yang flu. Ya. Jadi sikapnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu baik. Ya, karena itu tidak salah Bapak Ibu kalau kita ingin baik akhlak kepada Allah, perbaiki nilai-nilai tauhid ini. Rasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup, jadikan sebagai wujud taat kepada perintah dan larangan Allah, serta meyakini hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat ataupun manfaat dalam hidup. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian Mas Evan. Mungkin monggo kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ikhwan beserta kajian intensif virtual tadi, penyampaian materi akhlak yang telah disampaikan oleh Ustaz Syatur Abdul Rauf. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya bagi peserta kajian intensif virtual yang mau bertanya dipersilahkan untuk menulis di kolom chat. Sebagian sudah ada yang bertanya, Ustaz. Izin saya baca. Yang pertama dari Haruki Wijayanti, terkait dengan akhlak tadi kan respon spontan. Terkait dengan akhlak tadi kan respon spontan. Bagaimana kalau respon spontannya itu tidak konstan, Ustaz? Awalnya mangkel, tapi kemudian setelah dipikir-pikir berubah menjadi ikhlas. Seperti itu. Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi syarat sebuah akhlak, sebuah sikap ya, sebuah tindakan, sebuah perilaku itu dikatakan akhlak, ada dua, spontan dan konstan. Kalau satu di antara keduanya belum, nah itu berarti belum bisa disebut sebagai akhlak. Kalau dua-duanya belum, ya itu berarti sama sekali belum berakhlak. Tapi kalau salah satunya sudah ada, tapi satunya belum, nah itu berarti dia dalam proses menuju akhlak. Jadi spontannya sudah, tapi konstannya belum, nah itu berarti dia sedang belajar untuk berakhlak. Ya, tentu ini sebuah kebaikan ya. Dan bagaimana kemudian menguatkan ya agar konstannya itu juga terwujud. Atau konstan tapi nggak spontan. Iya, konstan tapi nggak spontan. Contohnya orang lelet kan ya. Ya akhirnya sih sholat juga, ya akhirnya sholat, tapi sholatnya itu ya selalu akhir waktu gitu. Nah itu berarti menunjukkan kalau sholat tepat waktu belum menjadi akhlak dia. Iya, sholat tepat waktu belum menjadi akhlak dia. Ya, berarti catatannya berarti akhlaknya masih belum mahmudah. Ya, kalau tidak bisa disebut madhmumah ya berarti belum mahmudah. Ya, tinggal disempurnakan saja. Mau nggak mau memang sebuah sikap itu akan dikatakan akhlak memenuhi dua kriteria tadi, spontan dan konstan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian ada pertanyaan lain Ustaz. Dua pertanyaan ini mirip seperti itu. Yang pertama dari Cini Tarsini,
menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Ada teman pernah cerita kalau dia seringkali tidak rajin ibadah, tetapi saya belum pernah melihat akhlaknya masuk ke kategori mazmumah. Apakah ibadah itu berbanding lurus dengan akhlak atau ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Kemudian yang satunya sebaliknya Ustadz, rajin ibadah tapi masih berbuat maksiat. Apakah ibadahnya itu tidak berfungsi menjadi benteng untuk dirinya karena godaan syaitan yang lebih kuat? Seperti itu, Ustaz. Ya. Begini Mas Evan dan juga Bapak Ibu, kalau kita melihat mata air akhlak itu kan sebenarnya satu ya, yaitu hati. Ya, yaitu hati. Nah, sehingga semuanya nanti akan sangat bergantung pada bagaimana keadaan hati. Dari hati yang baik tentu akan mengalir pikiran-pikiran yang baik, pengertian-pengertian yang baik, yang balasnya nanti juga tindakan-tindakan yang baik. Nah, sehingga hampir bisa dikatakan agak muskil ya, kalau kita tidak menyebut sebagai muskil beneran. Muskil itu artinya janggal. Kalau ada orang dia akhlaknya baik di sisi, tapi tidak baik di sisi yang lain. Nah, itu harus dicari akar masalahnya di mana. Ya, sebagai contoh, bisa jadi ada orang yang dia itu akhlak sholatnya baik. Ya. Dia sholat tepat waktu, dia sholat berjamaah, ya, di saf depan bahkan ya. Sholatnya juga betul-betul memperhatikan sunnah-sunnahnya sampai pada tingkat pakaiannya gitu. Sholatnya itu menggambarkan akhlak sholatnya itu baik. Tapi kok suka ngerasain orang lain? Iya. Suka cerita jelek ke orang lain. Iya. Jadi atau suka buruk sangka ke orang lain. Jadi ketika dia lihat ada orang yang sholatnya pakai kaos gitu ya, itu sudah mesti Allah orang sholat pakai kaos itu. Padahal sebenarnya kalau secara fikih kan ya udah sah gitu. Cuma bawaannya tuh kayak nggak rela gitu, kayak nggak suka ya. Kayak kemudian dia merasa dirinya lebih baik dari mereka itu. Nah, itu kan menunjukkan berarti sholatnya bagus, tapi di sisi yang lain akhlak-akhlak tertentunya tidak bagus. Nah, kalau mau apa sih namanya ditelusuri, ya ujungnya nanti hati. Nah, hatinya yang masih bermasalah. Ya, hatinya masih bermasalah. Nah, bermasalahnya di mana? Dia parsial. Bisa jadi dia sangat menjaga akhlaknya ke Allah, tapi dia tidak menjaga akhlaknya kepada sesama manusia atau akhlaknya kepada sesama mukmin. Nah, karena itu memang akhlak itu harus integral. Ya, akhlak itu harus integral. Jadi mau nggak mau kita memang harus tahu rincian akhlak yang baik ke Allah itu kayak apa, akhlak yang baik ke Quran itu kayak apa gitu. Ya, pekan depan bisa jadi mungkin kita akan tes akhlak kepada Quran. Ya, kalau contoh sederhana ke Quran saja kan kita kadang belum menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Ujinya apa? Akhlak kan sikap hati ya. Bapak Ibu, kita kalau pergi ke masjid misalnya atau di rumah gitu. Kemudian kita ngelihat ada Al-Quran. Cuma ngelihat Al-Quran. Hati kita tergetar nggak Bapak Ibu? Kalau hatinya biasa-biasa aja, nah itu berarti menunjukkan akhlak ke Qur'annya belum. Iya. Karena akhlak itu kan sikap hati. Ya, ada sikap hati. Nah, sikap hati itu minimal ada rasa di dalam hati. Minimal ada rasa di dalam hati. Jadi kalau lihat Quran kok rasa hatinya biasa-biasa aja, nah itu berarti menunjukkan ya kalau akhlak dia ke Quran belum. Apalagi kalau sampai mungkin nggak Bapak Ibu, kita lihat ada Quran udah usang ya. Terus di hati ini Quran udah letak gini. Nah itu menunjukkan akhlak Qurannya kayak apa? Buruk. Iya. Nah itu sisi-sisi itu yang mungkin harus dilengkapi. Jadi kita tidak hanya fokus kepada satu sisi akhlak, tapi juga semuanya yang kalau kita lihat
di skema tadi ya sekitar ada 8 itu. Akhlak ke Allah, ke Quran, ke Rasul, ke diri, kemudian ke sesama mukmin, ya, kepada manusia, dan kemudian kepada alam tujuh. Ya, satu persatu mudah-mudahan nanti kita bisa bahas. Nah, malam hari ini kita baru akhlak kepada Allah. Gitu, Mas Evan. Satu lagi bagaimana sih? Masih ada terakhir dari Rifan Faza. Insya Allah ini yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara agar beribadah itu tidak malas, apalagi sekarang sulit untuk mengikuti kajian di masa sekarang ini. Seperti itu. Bagaimana agar beribadah itu tidak malas? Memang kita harus memahami terlebih dahulu sumber malas itu dari mana. Ya, sumber malas itu dari mana. Nah, sumber malas itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dua kemungkinan. Bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, itu muncul dari nafsu. Ini dialami oleh orang-orang yang memang dasarnya dari dulu memang males gitu. Iya. Jadi kayak semisal sholat di awal waktu, dia tidak punya pengalaman sholat di awal waktu. Iya, nggak punya pengalaman. Jadi pokoknya kalau sudah sholat di awal waktu itu bawaannya malas, baca Quran malas. Jadi dia belum pernah punya riwayat rajin. Nah, kemudian yang ada malas, nah itu berarti malasnya adalah hadzun nafsi. Itu bagian dari nafsu. Itu nafsu yang memunculkannya. Nah, maka untuk orang seperti ini tidak ada cara yang lain kecuali mujahadah. Ya, kecuali mujahadah. Mujahadah artinya menumpahkan segala kesungguhan. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, malas itu tidak ada masalah. Malas itu masalah bagi orang yang menurutinya. Tapi bagi orang yang malas tapi nggak menurutinya, maka malas itu nggak ada masalah. Ya, maka dalam bahasa yang rileks saya sering menyampaikan malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap beramal. Ya kok malas baca Quran nggak apa-apa, malas baca Quran nggak apa-apa, yang penting ya tetap baca Quran. Dan mungkin nggak sebenarnya kita malas tapi tetap baca Quran. Mungkin kan, ya udah abaikan aja malas. Jadi relaksnya kita kok males ya, nggak apa-apa males. Nah, saya apa? Malesnya ngerjain skripsi nggak apa-apa, yang penting kerjain skripsi. Ya, karena dalam keadaan males pun kita masih bisa mengerjakan skripsi itu, masih bisa. Kita bisa belajar dari para petani di sawah, mereka sampai berjemur, berkeringat, bahkan punggung mereka jadi hitam. Kalau kita tanya mereka gitu ya, saya pernah nanya ke mereka, Pak semangat banget gitu di sawah itu sampai berkeringat gitu. Apa jawab mereka ya? Semangat gimana? Sebenarnya saya males nih. Tapi kalau saya nggak kesakan, ya udahlah ke sawah aja. Jadi Bapak ini rahmati Allah itu jenis malas yang pertama. Nah, ada jenis malas yang kedua yang dialami oleh orang-orang yang sebenarnya dia rajin. Dia sempat rajin, rajin baca Quran gitu ya. Rajin ngapalin Quran dan rajinnya itu sudah konstan gitu ya. Sudah konstan. Tapi tiba-tiba kok males ya. Udah sebulan gitu ya tahajud tapi malam ini kok males ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau itu terjadi pada diri orang-orang yang awalnya rajin tapi kemudian datang malas, maka datangnya malas itu justru karunia. Itu yang disebut dengan masa fatrah. Masa kalau bahasanya sih kayak kayak kedatangan rasa jemu bosan. Baca Quran terus menerus tiba-tiba kok kayak bosan gitu, kayak jemu, kayak hilang mood. Nah itu berarti orang seperti mendapatkan namanya fatrah. Fatrah itu masa kosong ini. Jadi kayaknya kita tuh kayak kosong gitu.
kemarin saya baca Quran itu enak gitu ya, lancar gitu. Sekarang saya baca Quran kok kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada rasa gitu. Nah itu yang menyebabkan orang jadi jemu. Ya. Sehingga biasanya bisa baca 1 juz gitu karena enak kan ya. Kok sekarang saya baca 1 halaman aja udah rasanya ya itu tadi hambar ya, kosong gitu. Itu berarti tanda dia sedang memasuki masa fatrah. Nah, masa fatrah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rahmat Allah, adalah ujian kenaikan kelas kalau bahasa gampangnya begitu. Ujian kenaikan tingkat. Iya. Ini tingkat maqam, tingkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang yang dia sudah istiqomah dalam kebaikan, kemudian tiba-tiba malas, tapi kemudian dia tetap melakukan amal kebaikan sebagaimana biasanya, maka masa fatrah, masa bosan, masa jemu, masa malas yang melakukan amal kebaikan itu hanya berlangsung sesaat. Karena dia bisa melewatinya dengan baik. Karena dia tetap beramal walaupun dia malas. Dan kalau dia bisa lakukan ini, itu berarti dia naik kelas. Nah, begitu dia naik kelas, dia akan merasakan suasana yang berbeda. Ya, suasana yang berbeda bila dibanding sebelum masa fatrah. Jadi, bisa jadi sebelum masa fatrah, dia baca Quran itu ya hanya senang aja, hanya senang. Nah, datang masa fatrah, tapi dia bisa lulus. Dengan dia tetap beramal, walaupun dia bosan, walaupun dia jenuh, walaupun dia malas, dia tetap beramal. Walaupun dia baca Qurannya itu 1 juz, ya dia tetap baca 1 juz. Walau dia kosong tadi ya, hatinya rasanya kosong gitu. Tapi dia tetap menyelesaikan baca Quran 1 juz itu. Besoknya ternyata masih merasa gitu, malas gitu. Tapi tetap dia baca Quran 1 juz. Nah, bisa jadi mungkin sampai 3, 4, 5 hari. Tapi dia tetap bisa baca Quran walau dia tidak sesenang ya, ketika belum masa fatrah. Kalau dia bisa lulus, ya tentu Allah yang menilai. Kelak nanti Allah akan naikkan tingkatan dia. Sehingga yang semula dia hanya sekedar senang baca Quran, setelah melewati masa fatrah itu, dia jadi nikmat baca Quran. Nah, kalau sudah rasa nikmat, ya, atau rasa senangnya itu bertambah, itu berarti tanda kalau dia naik kelas, dia naik tingkat. Kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi naik. Namun kalau seandainya masa fatrah dia turuti, aduh malas lah. Ya udah, dia tidak baca Quran. Biasanya tahajud dia nggak tahajud itu. Dan seterusnya, ya udah. Masa fatrahnya itu jadi kayak panjang gitu. Yang kalau dituruti, ya, bisa jadi dia jadi turun. Ya, dia jadi turun tingkat, dia jadi turun kelas. Jadi itu cara kita menengarai malas. Jadi kita perlu melihat nih malas di mana ini. Pertama atau kedua tentu yang tahu adalah kita. Kuncinya 1, malas itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap beramal. Begitu Mas Syafwan. Baik, jazakumullah khairan. Tadi sudah pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi insya Allah dengan demikian berakhir pula pertemuan kedua kajian akhlak pada malam hari ini. Kepada Ustaz Syafari kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kemudian bagi para peserta juga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat dan lainnya, insya Allah kajian akan berakhir pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian materi akhlak pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.